3 negara yang terjangkit virus corona adalah ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat. Awalnya seorang warga Jepang yang baru mendatangi Indonesia pergi ke Malaysia. Saat di Malaysia, warga Jepang ini positif penambahan kasus terjangkit COVID-19 di virus Indonesia corona. menjadi yang Informasi terbanyak ini kemudian sejak telusuri pertama kali petugas di dilaporkan. Indonesia. Terdapat tambahan kasus sebanyak Warga Jepang 9.861 positif kasus terjangkit sehingga virus total corona. kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 2.320 pasien sehingga total kasus sembuh adalah sebanyak 148.500. Total kasus positif Sementara itu kasus meninggal dunia ditemukan tambahan 8.600 kasus meninggal dunia adalah 8.735 pasien sembuh dan totalnya kini 1.112.725 orang. Kemenkes lewat itu Satgas COVID-19.go.id juga mengumumkan penambahan 240 pasien positif yang meninggal dunia sehingga saat ini totalnya menjadi 35.214. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun terakhir ini, pembelajaran jarak jauh telah mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin besarnya tantangan pendidikan dan kurangnya ketercapaian akses dalam melaksanakan pembelajaran. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi kami, di mana kita dituntut untuk tetap melaksanakan pembelajaran dan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing, atau istilah sekarang pembelajaran jarak jauh PJJ atau belajar dari rumah. Selanjutnya SDN 1 Nyalindung sebagai bagian dari sekolah dasar negeri yang ada di Kabupaten Sukabumi turut berinovasi dan melakukan perubahan guna mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Saya, Juansah SPDSD, Kepala Sekolah SDN 1 Nyalindung, mari kita wujudkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk generasi yang lebih baik. SD Negeri 1 Nyalindung adalah salah satu sekolah dasar yang ada di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. SDN 1 Nyalindung dari tahun ke tahun mengalami banyak perubahan. Peningkatan yang dilakukan dimulai dari pembangunan sarana prasarana sekolah, kegiatan persiswaan, sampai dengan metode, media, dan sistem pembelajaran yang digunakan. Saat ini, SDN 1 Nyalindung telah terakreditasi A, terdiri dari 12 guru dan 1 kepala sekolah dengan jumlah rombel 10 rombongan belajar. Kondisi geografis SDN 1 Nyalindung yang sejuk dan asri diapit oleh pegunungan dan pedesaan membuat suasana di SDN 1 Nyalindung terlihat nyaman. SDN 1 Nyalindung turut andil dalam menghentikan penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan dibuatnya poster pencegahan COVID-19, sosialisasi kepada siswa, orang tua, dan guru sampai pada pembelajaran yang harus dilaksanakan melalui jarak jauh. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap sistem pembelajaran yang ada di SDN 1 Nyalindung. Semula, pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, kini harus dilaksanakan melalui jarak jauh di rumah masing-masing. Masalah-masalah baru muncul. Tuntutan pembelajaran dengan kondisi yang ada tidak bisa berjalan dengan baik. Perlu adanya hal baru guna menjawab masalah-masalah yang muncul. SDN 1 Nyalindung berupaya melakukan inovasi dan evaluasi setiap harinya. Inovasi yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Inovasi yang dilakukan mulai dari pembelajaran berbasis WhatsApp, melakukan pembelajaran melalui media Zoom Meeting, pembelajaran menggunakan media interaktif, sampai dengan pembuatan video pembelajaran bagi siswa. Di samping itu, SDN 1 Nyalindung memiliki masalah baru.
kurangnya stabilitas koneksi internet di lingkungan siswa, minimnya kuota internet yang dimiliki, sampai dengan kurangnya media yang dapat mendukung guna terciptanya pembelajaran yang berjalan dengan baik. Untuk itu, inovasi yang dilakukan oleh SDN 1 Nyalindung tidak hanya secara daring, akan tetapi melalui pembelajaran luring pun dilakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh SDN 1 Nyalindung dalam pembelajaran luring adalah buku harian interaktif dan dropship. Buku harian interaktif menjadi salah satu program inovasi SDN 1 Nyalindung. Isi dari buku harian interaktif ini adalah pengembangan materi pelajaran dan memberikan tantangan kepada anak untuk menyelesaikan suatu masalah yang didesain semenarik mungkin berbasis literasi. Buku harian interaktif ini hadir guna meningkatkan dan mengasah keterampilan menulis anak, daya berpikir anak, dan keterampilan-keterampilan lainnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diangkat. Dengan adanya buku ini, anak akan mencurahkan isi hati dan perasaannya karena bersifat buku harian, jadi anak secara bebas mengutarakan pendapat, pikiran, dan perasaan sehingga kita sebagai orang tua dan guru mengetahui bagaimana perasaan anak setiap harinya. Inovasi yang kedua yaitu dropship. Guna menjaga dan menghindari diri dari COVID-19, SDN 1 Nyalindung memiliki strategi khusus, yaitu dibuatnya kotak dropship, yang dimana kotak ini disimpan di beberapa titik. Kotak dropship ini menjadi titik pusat dalam mengambil buku harian dan mengumpulkan tugas-tugas yang telah diisi oleh peserta didik. Dengan mengurangi kontak tatap muka dan tetap menjaga kesehatan, tugas-tugas siswa akan masuk dan semua akan berjalan dengan baik. Itulah inovasi yang dilakukan oleh SDN 1 Nyalindung. Halo, nama saya Alika. Dengan adanya program inovasi dari SDN 1 Nyalindung, saya semakin semangat dalam belajar. Banyak keterampilan-keterampilan yang dibangun pada diri saya. Dan belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak takut lagi dengan kendala jaringan. Terima kasih SDN 1 Nyalindung. Perkenalkan, nama saya Widya Hadawati. Saya adalah orang tua murid dari Muhammad Rashid Sahrul Ramadan, siswa SDN 1 Nyalindung. Sebagai orang tua, pembelajaran saat ini sangat bermanfaat bagi siswa karena di SD 1 Nyalindung menggunakan inovasi pembelajaran. Makanya saya tidak khawatir lagi dengan pembelajaran yang dilakukan daring ataupun luring. Sebagai guru yang aktif, kreatif, dan inovatif, kita dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dalam pembelajaran. Apalagi di sekolah kami, yaitu SDN 1 Nyalindung, memiliki kondisi geografis yang menjadi tantangan yang sangat besar bagi kami. Kami harus memikirkan inovasi seperti apa yang cocok untuk sekolah kami. Dengan adanya program buku harian dan dropship ini, menjadi salah satu langkah kecil yang ketika dilakukan dengan baik dan terus-menerus, ini akan menjadi hal yang besar. Meski perlu banyak evaluasi dari program ini dan masukan dari beberapa pihak, kami selalu berupaya tetap berinovasi dan melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif.